saya akan menyampaikan satu tema tentang happy. Ya, saya tahu bahwa saudara juga sudah tahu tentang happy. Happy itu apa, saudara? Apa? Happy itu adalah bahagia. Happy itu adalah, ya tidak ada kata yang lain, cuma bahagia. Ya itu happy. Nah, happy. Ya. Jadi kalau saudara mendengar ada orang berkata demikian, tolong ditebak apa nuansanya, apa jiwa dari kalimat ini. Happy. Apa? Jiwanya apa? Kamu happy tenanan apa enggak gitu, ya. Jadi kita bilang happy. Tapi kalau agak panjang sedikit dengan tanda tanya di belakangnya, happy, baru kepikir, baru kita memikir, aku betul happy apa tidak? Aku betul bahagia apa tidak? Ya, saudara, bahagia adalah sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah karena seseorang mencintai Tuhan. Karena dia mencintai Tuhan Yesus, maka Tuhan mencintai dia dengan memberi kesenangan, happiness dalam hidupnya. Jadi kalau seorang dia mempunyai modal, uang yang banyak, rumah yang gede dan bagus, bagaikan istana, kendaraan dan alat-alat transportasi yang komplit, ya saudara, dan segala perabot dalam rumahnya komplit. Dia tidak boleh mengatakan happy, boleh saja sih, tetapi dia harus mengakui sebenarnya aku tidak happy. Aku cuma sugih, aku cuma kelimpahan, aku cuma kecukupan. Tetapi aku tidak happy. Happy itu tidak bisa diukur dengan materi. Berapa banyak uang, berapa banyak barang dalam rumah saudara. Pakaian yang saudara pakai baguskah atau jelekkah? Kalau bagus namanya happy, salah. Itu sebab dua kata happy yang pertama, happy. Saudara, kita harus jawab, ya aku kurang happy. Sebagai anak Tuhan aku kurang happy. Saudara, kemudian orang berkata demikian, untuk melengkapi happiness, untuk melengkapi kebahagiaan harus ada uang banyak. Ya, tanpa uang aku happy, tetapi kalau aku punya uang banyak aku lebih happy lagi. Saudara, nah di sini kita melihat banyak orang mempunyai pikiran yang agak keliru, bahkan keliru banget tentang happy. Ya, saudara, itu sebab anak-anak Tuhan pada petang hari ini kita akan melihat apa sih maksudnya happy. Supaya dengan apa adanya kita katakan, dengan apa adanya saya, sebagaimana apa adanya saya harus happy. Karena yang membuat saya happy hanyalah Yesus dan hubungan saya dengan Dia. Amin. Beri tepuk tangan yang baik engkau yang percaya. Haleluya. Sebab itu para kekasih, saya ingin mengajak saudara untuk membuat satu jawaban yang mantap dan tegas, yaitu aku harus happy. Kalaupun kemarin, tadi, dan lusa aku tidak happy, sekarang aku harus happy. Saudara, happy yang ilahi, happy yang rohani, happy yang diberi oleh Tuhan. Saya tuliskan happy yang sejati. Saudara yang kekasih, happy yang sejati itu adalah jikalau seseorang dipercayai oleh Tuhan, boleh melayani Tuhan, boleh melayani jiwa-jiwa seumur hidupnya. Mungkin saudara berkata, wah kalau ini mesti dikarang, dipaskat. Ya, tidak. Nanti saudara akan melihat bahwa hanya mereka yang mau melayani Tuhan terjamin happiness-nya, terjamin kebahagiaannya. Hanya mereka yang care dan melayani jiwa-jiwa, ini orang benar happy. Ya, gajinya barangkali tidak cukup, akan dibikin cukup oleh Tuhan untuk setiap bulan. Bahkan bisa menabung. Katakan amin. Katakan amin. Bila saya melayani Tuhan, kebahagiaan saya sempurna. Amin. Jadi saudara, kenapa saya taruh ini nomor satu? Sebab inilah yang menghubungkan kita dengan Allah. Tadi saya katakan, happiness, kebahagiaan adalah kalau kita dekat dengan Tuhan. Dan yang memberi itu adalah Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau saya taruh yang lainnya bisa salah.
Karena itu tidak sesuai dengan skema, dengan susunan dari firman Allah. Itu sebab saya harus menaruh dalam setiap kebutuhan kita, saya harus menaruh hubungan kita dengan Kristus nomor 1. Katakan, hubungan saya dengan Kristus haruslah nomor 1. Amin. Jadi saudara harus tahu ya, ini yang pertama. Nanti yang kedua kita akan melihat secara singkat, sehat dan bugar tubuh, jiwa dan roh, juga di hari tua dan makin berbuah-buah, itu happiness. Sekalipun, katakan sekalipun, saya sudah menikah 1 abad, saya harus tetap happy. Amin. Jadi saudara harus punya keyakinan itu ya. Jadi saya dan saudara harus yakin bahwa sampai umur kita tua, kita ini harus memiliki kebahagiaan dari Tuhan. Ya saudara, barangkali istri sudah tidak ada, suami sudah tidak ada. Saudara, pada umur berapapun engkau harus merasa, aku dibikin happy oleh Tuhan. No problem, gak apa-apa ya. It's okay, aku bahagia. Itu sebab nanti kita akan melihat ya. Yang ketiga, terakhir kalau cukup waktu. Happy yang sejati adalah Tuhan memberkati semua keinginan hati kita. Amin. Saya yakin ini harusnya Pak Gembala taruh nomor 1 ini. Diberkati Tuhan sehingga keinginan-keinginan hati saya semuanya dikabulkan. Baru saya happy. Tidak, saya taruh nomor 3. Ya saudara, karena ini tidak penting. Yang terpenting adalah membangun hubungan dengan Kristus. Semua katakan, yang terpenting dalam hidup saya adalah membangun hubungan dengan Kristus. Amin. Kalau saudara berhasil membangun hubungan dengan Kristus, saudara, seperti apapun minusnya kita orang, katakan separuh tidak ada, pasangan tidak ada, barangkali anak tidak ada atau anak ada jauh, barangkali kita tidak punya dana pensiun, barangkali kita rumah masih numpang, saudara, barangkali kita tidak mempunyai kendaraan yang memadai. Tetapi saudara, karena saudara hubungannya baik dengan Allah, maka Allah bisa mengadakan semuanya. Cuma sekarang masalahnya saudara tidak tahu apa ya, dalam kebahagiaan ini, dalam happiness ini, aku bisa dapat apa dari Tuhan. Nah, saya harus menjelaskan kepada saudara. Ya, itu sebab firman Tuhan ini begitu penting. Katakan luar biasa. Para kekasih, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-24. 1, 2. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Saudara, di sini kita melihat Rasul Paulus di dalam perpisahannya, di dalam khotbah perpisahannya, dia mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Aku tidak khawatir. Jadi dia mempunyai satu jaminan yang hebat. Ya, dia Rasul, Pak Gembala. Dia hamba Tuhan yang hebat. Dia mengerti banyak firman. Dia menggembalakan puluhan jemaat. Kan saya cuma anggota biasa aja. Saudara. Justru karena dia seorang pemimpin umat, saudara, nyawanya ini jadi taruhan. Nyawanya ini jadi taruhan. Saudara, banyak orang mengagumi dia, mendengar suara firman-Nya dan taat pada perintahnya. Tetapi tidak sedikit di luar sana orang yang memusuhi dia. Saudara, semakin dia itu hebat, semakin banyak orang tidak suka. Dan banyak ancaman datang kepada dia. Saudara, itu sebab dia berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku. Sedikit pun aku tidak menghiraukan. Asal aku bisa melayani Tuhan. Aku bisa melayani kalian. Aku bisa melayani Injil di mana-mana tempat. Supaya aku bisa menyelesaikan pelayananku sampai akhir hidupku. Coba.
Saudara, dia itu hubungannya sudah begitu dekat dengan Tuhan, menyatu dengan Kristus. Sehingga tidak ada yang membuat dia menjadi ketakutan. Kenapa saya khawatir? Ya, harga naik, khawatir. Uang sekolah anak naik, khawatir. Saudara. Kemudian ada berita apa dalam keluarga, khawatir dan takut. Akhirnya saya jatuh sakit. Karena hubungan saya tidak bagus dengan Tuhan. Coba hubungan saudara bagus dengan Tuhan, tidak masalah. Apapun yang terjadi, harga naik seberapapun, saudara, uang yang saudara dapat saben hari atau saben bulan, saudara taruh di tangan, saudara tumpangi tangan, dan engkau berdoa, dalam nama Yesus, aku diberkati luar biasa. Saudara menyisihkan 1/10-nya, kembalikan pada rumah Tuhan. Sisa 90%, saudara doakan lagi, Tuhan dalam nama Yesus. Hanya menggunakan 90% saja. Pastilah kurang Tuhan, pasti tidak cukup. Tetapi hamba pegang janji firman-Mu akan diberkati luar biasa. Amin. Apa saja. Penyakit engkau tidak khawatir. Dokter saudara kepikiran nomor 2, nomor 3. Saudara kepikiran nomor 1. Aku mau datang kepada Tuhan. Aku punya hubungan yang baik sama Tuhan. Dia adalah penyembuhku. Jadi kalau aku sakit, aku membutuhkan dia. Dan karena aku baik dengan dia, aku tidak khawatir dengan penyakitku. Amin. Saudara, ini loh hubungan ini harus dibangun yang baik. Saudara mau usaha, belajar dagang, memulai sesuatu kantor, memulai sesuatu toko, warung, ataupun satu usaha jualan hasil dari rumah tangga, home industry. Saudara terpaksa pergi keluar sana dan membangun jaringan, mendatangi warung-warung yang lain, toko-toko yang lain, rumah makankah, apakah toko-toko yang lain. Saya punya barang ini, ya harganya segini. Kalau kamu perlu, tolong saya di telepon atau di SMS atau BBM ya. Ini nomorku. Kita kasih, kita punya kartu supaya saudara menjalin hubungan sehingga saudara bisa lancar usaha saudara. Betul apa tidak? Tapi kita hubungan dengan Tuhan gak kepikir. Kita tidak membangun suatu hubungan yang intim dan baik dengan Allah. Allah, bayangin. Tuhan semesta pencipta. Saudara. Jadi saudara, kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, maka kita tidak khawatir apapun dalam hidup. Gimana kita membuat hubungan sekedar doa? Gak cukup. Sekedar baca Alkitab tidak cukup. Engkau dan saya harus pergi keluar. Melayani Tuhan, melayani orang-orang, melayani jiwa. Dan lihat, kalau hubungan saudara baik, saudara tidak ada satu urusan kecil, tanggung atau besar yang mampu membuat saudara ketakutan. Jemaat yang akan ditinggalkan pada menangis dan berkata, Bapak Paulus tolong jangan pergi, tetap bersama dengan kami. Di luar sana ancamannya besar sekali. Kami mendengar sendiri, kami tahu orang-orangnya akan menguntit dan akan membunuh Bapak Paulus. Jangan khawatir. Asal saja aku boleh menyelesaikan pekerjaan. Aku tidak memperhatikan dan tidak khawatir dengan nyawaku. No problem, jangan menangis. Asal aku bisa memberi kesaksian tentang Injil Kerajaan Allah. Cukup buat aku. Kalian jangan mengkhawatirkan nyawaku. Tidak usah. Stop, jangan nangis. Saudara. Jadi ayat ini harus menguatkan kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, bila kita membangun hubungan yang baik dengan Allah, kita selalu berkemenangan. Kita selalu sehat dan bugar. Kita selalu diberkati. Itu sebab pendalaman Alkitab adalah salah satu sarana saya membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Hari ini saya sudah kerja capek, maunya tiduran di rumah terus makan terus tidur. Tetapi saya mau usahakan datang kepada Tuhan. Engkau dihargai, sangat dihargai. Saudara, karena kita mau belajar supaya kita mempunyai happiness yang sejati. Amin. Di dalam rumah tangga tidak ada perbedaan faham karena suami istri mendengarkan firman. Sehingga kalau ada kekurangan uang, istri tidak merengek kepada suami. Suami tidak marah dan menuduh istri boros dan lain sebagainya. Mereka berdua tahu kita ini di bawah anugerah Allah. Apanya yang mesti dipertengkarkan, apanya yang mesti diajak berantem. Kita ini di bawah anugerah Tuhan.
Amin, saudara. Ayo angkat tangan saudara yang sudah berkeluarga. Tuhan Yesus, saya percaya di dalam Engkau sebenarnya tidak ada yang bisa dijadikan alasan untuk bertengkar